Hai semuanya, makasih sudah mau klik channel ini ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini aku akan merangkum seluruh alur cerita film Salt yang dirilis pada tahun 2010 lalu. Berkisah tentang seorang agen mata-mata cantik dari Rusia yang dilatih sejak kecil untuk menghancurkan negara Amerika. Film ini cocok banget untuk ditonton bersama keluarga. Oke, simak terus sampai akhir ya. Diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang disiksa karena dituduh sebagai mata-mata. Dia adalah Evelyn Salt, sang pemeran utama yang dibintangi oleh Angelina Jolie, seorang agen CIA. Dia berhasil dibebaskan karena kekasihnya mengirim petisi ke Senat dan Departemen Amerika Serikat. 2 tahun setelahnya, terlihat mereka sudah menikah. Suaminya, yaitu Mike, adalah seorang peneliti laba-laba. Dan hari ini mereka berencana merayakan hari jadi mereka. Hari itu Salt bekerja seperti biasa di kantornya. Dan ketika dia hendak pulang dengan temannya, yaitu Ted, mereka berdua diminta untuk kembali lagi ke kantor untuk membantu menginterogasi seorang mata-mata Rusia yang baru saja mereka tangkap. Di sana sudah menunggu seorang kontra intelijen yang bernama Peabody untuk ikut andil dalam interogasi ini. Salt menginterogasi seorang pria yang bernama, aduh susah banget nyebutnya ya, sebut aja Orlov. Orlov adalah seorang veteran Rusia dan merupakan agen mata-mata dari Rusia. Orlov menceritakan bahwa dulu ada seorang pemuda Amerika yang berimigrasi ke Rusia, dan 3 tahun kemudian pemuda itu kembali lagi ke Amerika. Namun yang sebenarnya kembali ke Amerika bukanlah pemuda itu lagi. Rusia menukar pemuda itu dengan pemuda Rusia yang juga seorang mata-mata yang bernama Alek. Alek berhasil menjalankan misinya dan menjadi pahlawan bagi Rusia. Itulah mengapa organisasi mata-mata Rusia menciptakan lebih banyak lagi yang seperti Alek. Para mata-mata itu dilatih sejak mereka masih kecil, dan setelah mereka siap, mereka disisipkan ke dalam tatanan masyarakat Amerika agar bisa menghancurkannya dari dalam. Salt menganggap semua yang diucapkan Orlov adalah omong kosong. Kemudian Orlov memberitahukan lagi padanya bahwa ada seorang agen Rusia yang sudah lama sekali menjalankan tugasnya. Dia ditempatkan di tengah-tengah masyarakat Amerika dan menjalani kehidupan biasa, namun menunggu instruksi untuk memulai sebuah misi yang bernama Day X. Agen Rusia itu akan melakukan pembunuhan terhadap Presiden Rusia saat pemakaman Wakil Presiden Amerika yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Salt dan Ted menganggap semua yang dikatakan Orlov adalah omong kosong. Ya kali, agen mata-mata Rusia ngebunuh presidennya sendiri. Kira-kira itulah pikiran mereka. Namun siapa sangka, Orlov mengatakan bahwa agen Rusia itu bernama Evelyn Salt yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Salt dan Ted sangat terkejut. Begitu juga Peabody dan yang berada di luar ruangan. Karena pemindai kebohongan menunjukkan bahwa Orlov berkata jujur atas apa yang dikatakannya. Salt yang menyadari sesuatu akan terjadi, langsung meminta untuk segera menghubungi Biro Perlindungan untuk suaminya. Salt meminta HP-nya, mencoba untuk menghubungi suaminya, tapi tidak ada jawaban. Kemudian Ted dan Peabody mengamankan Salt di sebuah ruangan. Orlov pun dibawa untuk dipindahkan ke tempat lain. Namun Orlov berhasil kabur dengan membunuh kedua petugas yang menjaganya. Salt pun berniat untuk melarikan diri juga, tetapi usahanya diketahui. Pihak keamanan menutup semua akses keluar di lantai tempat Salt berada, yang membuat Salt benar-benar tersudut. Kemudian Salt mengambil peralatan yang sekiranya bisa dia gunakan dan mengunci dirinya dalam sebuah ruangan.
Dia membuat bom di sana dengan peralatan yang seadanya. Karena dia memang seorang ahli ledak, mudah baginya untuk membuat bom dari perlengkapan seadanya. Salt siap dengan senjatanya, dan begitu petugas mendobrak pintu ruangan itu, dia menembakkannya ke petugas. Walaupun daya ledaknya tidak besar, namun bisa melumpuhkan mereka semua. Salt langsung berlari keluar, memecahkan jendela di sana, dan berhasil keluar dari gedung itu. Lalu Salt menggunakan taksi ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, dia tidak menemukan suaminya. Akhirnya Salt membawa semua peralatan yang dibutuhkan dan juga laba-laba milik suaminya, beserta anjing peliharaan mereka. Tidak lama kemudian CIA datang dan menggeledah apartemen Salt. Salt berhasil kabur. Dia menitipkan anjing peliharaannya ke tetangganya, dan pelarian Salt pun dimulai. Kemudian Ted melihat Salt yang sedang berjalan. Ted langsung melaporkan ke yang lain. Salt berlari sekuat tenaga, berusaha meloloskan diri. Dan akhirnya Salt pun terkepung. Dengan nekatnya Salt menjatuhkan diri ke sebuah truk yang sedang berjalan dan melompat lagi dari satu truk ke truk yang lainnya. Dan akhirnya Salt berhasil kabur dengan menggunakan motor. Salt pergi ke New York, dan dengan menggunakan identitas palsu, Salt bermalam di sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari tempat di mana pembunuhan Presiden Rusia akan dilakukan. Dia menyusun rencana, mengekstrak racun dari laba-laba yang dibawanya, dan juga merubah penampilannya dengan mewarnai rambutnya. Keesokan harinya, pemakaman wakil presiden AS pun tiba, dan Presiden Rusia akan memberikan pidato di pemakaman tersebut sebagai simbol persahabatan antara Rusia dan Amerika Serikat. Salt berhasil masuk ke dalam gereja tempat Presiden Rusia akan melakukan pidatonya melalui jalur kereta yang berada di sekitar gedung gereja itu. Dia melumpuhkan beberapa petugas keamanan dan terus berlari menuju ruang bawah tanah gedung itu. Dari bawah, Salt melemparkan bom ke langit-langit yang tepat di atasnya adalah tempat Presiden Rusia berdiri. Lantai itu pun hancur dan membuat sang presiden terjatuh di hadapan Salt. Tanpa berlama-lama, Salt pun langsung menembak presiden itu. Tidak lama kemudian Peabody datang ke tempat Salt berada. Salt bisa saja menembaknya, tapi tidak dia lakukan. Akhirnya Salt pun tertangkap. Ted melontarkan sumpah serapahnya pada Salt dan tidak percaya atas apa yang Salt lakukan. Dan Peabody mengabarkan bahwa Presiden Rusia dikabarkan meninggal dalam perjalanannya ke rumah sakit. Salt dibawa untuk diamankan, dan di tengah perjalanan, Salt menghajar polisi-polisi yang membawanya. Dengan keahlian yang dipunyanya, dia berhasil melumpuhkan dan mengecoh tim pengamanannya. Aksi yang cukup menegangkan, dan lagi-lagi Salt berhasil kabur. Akhirnya semua jelas, kenapa Salt melakukan semua yang diucapkan Orlov. Salt memang seorang agen mata-mata Rusia, hasil didik Orlov sendiri. Dan nama Rusianya adalah Natasha Senkov. Dan semua yang Orlov katakan saat Salt menginterogasinya adalah tanda bahwa sudah waktunya menjalankan rencana yang memang sudah lama ditunggu-tunggu. Sedangkan tujuan dibunuhnya Presiden Rusia adalah agar terciptanya perang antara Rusia dan Amerika. Scene berpindah ke adegan di mana Salt mendatangi tempat Orlov. Dan dia disambut dengan hangat oleh Orlov dan teman-teman agen Rusia lainnya. Orlov membawa Salt menggunakan perahu menuju markas mereka. Begitu sampai di sana, Salt menanyakan keberadaan suaminya. Dan benar saja, Orlov menahan Mike suaminya di sana. Orlov mempertemukan Salt dan Mike, namun bukannya melepaskan Mike. Orlov malah membunuh Mike di depan mata kepala Salt demi menguji kesetiaan Salt terhadap dirinya. Melihat Salt tidak merespon apapun untuk kematian suaminya, Orlov langsung merasa puas dengan kesetiaan yang ditunjukkan Salt kepadanya.
Mereka semua yang ada di sana bersukacita dengan kembalinya Salt di tengah-tengah mereka. Kemudian Orlov membawa Salt ke sebuah ruangan dan memberitahu Salt apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Salt disuruh menaiki sebuah pesawat yang di sana sudah menunggu kawanan mereka. Orlov juga memberitahu Salt bahwa mereka berdua tidak akan berkomunikasi dan bertemu lagi sampai semuanya selesai. Setelah Orlov mengatakan semuanya, Salt langsung membunuh Orlov dengan sebuah botol minuman. Kemudian Salt keluar dari ruangan itu dan membunuhi semua agen mata-mata yang berada di sana. Dan sebelum Salt pergi dari tempat itu, dia sempat memandang sedih mayat suaminya. Kemudian scene berpindah lagi ke adegan di mana Salt berada dalam sebuah pesawat, sedang menunggu kedatangan agen mata-mata yang dikatakan Orlov. Dia adalah Schneider, teman seperguruan Salt. Dia memberitahu Salt bahwa mereka berdua akan pergi ke Gedung Putih dan menyamar sebagai anggota NATO. Schneider juga memberitahunya bahwa perannya adalah membuat keadaan yang mengharuskan Presiden Amerika berada di bunker. Sedangkan tugas terakhir Salt adalah membunuh Presiden Amerika. Sesampainya di Gedung Putih, Schneider juga memberitahu Salt bahwa di sini ada teman mereka, seorang agen mata-mata Rusia yang akan menyelesaikan semua yang telah mereka mulai. Saat Presiden Amerika keluar dari ruangan, Schneider langsung membuat kegaduhan dan melakukan bom bunuh diri yang membuat sang presiden dibawa ke dalam bunker demi keamanannya. Ada Ted di sana beserta tim pengamanan presiden menuju bunker. Salt langsung mengejar sang presiden dan rombongannya. Di dalam bunker, Ted langsung memberitahu presiden bahwa dia mencurigai kalau hari ini bisa menjadi awal dari Day X. Sang presiden pun meminta perkembangan situasi militer Rusia dan mendapatkan jawaban bahwa Rusia tengah menyiapkan rudalnya. Akhirnya presiden pun mengaktifkan senjata nuklir untuk berjaga-jaga. Saat senjata nuklir sudah diaktifkan, tiba-tiba Ted menembaki setiap orang di ruangan tersebut, termasuk Presiden Amerika. Dan sekarang, Ted memiliki kontrol penuh atas senjata nuklir yang telah aktif. Di sini akhirnya jelas siapa agen Rusia yang dimaksud Schneider tadi. Kembali lagi ke Salt yang akhirnya sampai di bunker dan menemukan Ted sedang bersiap-siap untuk meluncurkan senjata nuklir. Singkat cerita, Ted memberitahu Salt bahwa dia sama seperti Salt, seorang agen mata-mata Rusia juga. Malahan dialah yang terbaik dari semua anak didik Orlov. Salt meminta Ted untuk membawanya masuk. Namun saat Ted ingin membukakan pintu, Ted mendengar bahwa Presiden Rusia yang telah ditembak oleh Salt ternyata belum mati, dan hanya mati suri, yang disebabkan oleh racun laba-laba. Akhirnya kita tahu untuk apa Salt mengekstrak racun laba-laba saat dia di hotel. Dia hanya ingin membuat Presiden Rusia mati suri agar Orlov dan rekan agen mata-mata Rusia lainnya percaya padanya. Dan ternyata selama ini, Salt tetap setia terhadap tugasnya sebagai anggota CIA. Itulah sebabnya kenapa dia tidak membunuh pribadi saat dia punya kesempatan setelah menembak Presiden Rusia. Oke, lanjut lagi. Salt berusaha masuk dan membobol pintu ke dalam bunker. Begitu masuk, tembak-menembak antara Salt dan Ted pun terjadi. Dengan segala upaya, Salt berhasil menghentikan rudal yang akan diluncurkan Ted. Namun kemudian Salt ditembak dari belakang oleh petugas keamanan yang telah sampai ke tempat itu. Beruntung Salt menggunakan rompi anti peluru. Evelyn Salt kembali diamankan. Saat Salt berpapasan dengan Ted, Salt langsung membunuh Ted dengan borgol di tangannya. Kemudian Salt dibawa oleh pribadi dan petugas FBI lainnya dengan menggunakan helikopter ke markas FBI. Di dalam helikopter, pribadi bertanya kepada Salt atas semua yang terjadi. Salt menceritakan bahwa masih banyak agen-agen Rusia lain di luar sana, dan Salt ingin menghabisi mereka semua karena mereka telah mengambil semua yang dia miliki.
Kemudian Peabody mendapat kabar yang membuatnya percaya bahwa Salt berada di pihak yang benar. Kabar yang mengatakan bahwa Salt lah yang membunuh Orlov dan semua komplotannya di markas itu. Akhirnya tanpa diketahui petugas yang lain, Peabody diam-diam melepaskan Salt. Dan film pun berakhir. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.